good morning student. Selamat pagi anak-anak teacher. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Harapan teacher selalu semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan. Pagi yang indah ini sebelum kita kembali belajar, sebelum kita bernyanyi dan berdoa juga, kita mau tepuk semangat. Tepuk semangat, I am happy. 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Bahasa Indonesianya, tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes, yes, yes. Sore. Karena anak-anak teacher sudah senang, sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk bernyanyi dan berdoa. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. 1 lipat tangan. 1, 2, 3, ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Kita berdoa. Thank you God for your blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher and our parent. In the name of Jesus we pray. Amen. Hooray! Sekarang karena anak teacher sudah bernyanyi dan berdoa, teacher mau mengingatkan kembali tentang ayat hafalannya. Masih ingat? Ayo, masih ingat? Harus masih ingat ya. Kita sama-sama mengucapkannya. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hore! Ya, nah teacher, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Ya, teacher selalu berharap kepada anak-anak teacher harus selalu senang, apalagi di dalam mengikuti pelajaran, supaya anak teacher mengerti, memahami pelajaran yang akan teacher sampaikan. Kalau tidak senang hatinya, maka nanti karena tidak senang hatinya, ya apa yang teacher sampaikan nanti tidak masuk di dalam kepala, sehingga tidak mengerti dan tidak memahami. Oke, anak teacher, sekarang kita mau bernyanyi lagu dari Kalau Kau Senang Hati Tepuk Tangan. Oke? Kalau kau senang hati tepuk tangan. 1, 2, 3, ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita belajar. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Yes, yes. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Hore. Kalau kau anak Tuhan, mari kita belajar. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Oke, are you ready? Yes. Oke. Kalau sudah siap, teacher mengajak anak-anak teacher untuk duduk. Sit down please. Oke, sit down please ya. Semua anak-anak teacher duduk dengan rapi. Nah, walaupun di rumah, walaupun teacher tidak melihat, tapi anak-anak teacher harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Ya, hari ini teacher mau mengajak anak-anak teacher, kita akan belajar tentang gejala alam dengan tema kita masih tema yaitu alam semesta. Subtemanya gejala alam, dan subtema yang akan kita pelajari hari ini atau subtemanya yaitu hujan dengan bahasa Inggris rain ya. Ya, sebelum teacher menjelaskan tentang hujan, ya teacher mau mengajak anak teacher dulu mengetahui hari ini hari apa. Ada yang tahu hari ini hari apa? Pasti semuanya sudah tahu karena teacher sudah menulisnya di papan tulis. Hari ini adalah hari Rabu. Hari Rabu. Bahasa Inggrisnya Wednesday, tanggal 28
April tahun 2021. Oke, hari ini seperti yang teacher sudah kasih tahu kepada anak teacher bahwa kita hari ini belajar tentang hujan. Ya, gejala alam yaitu hujan. Bahasa Inggrisnya rain. Oke. Ya, apa itu gejala alam, teacher? Ya, gejala alam adalah suatu keadaan dari alam. Ya, suatu keadaan dari alam yang menandakan akan terjadi sesuatu pada alam. Ya, gejala alam itu pengertian dari gejala alam. Ya, yang akan kita pelajari hari ini gejala alam yang akan terjadi pada alam yaitu hujan. Ya, hujan. Ya, anak-anak teacher sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Ya, yang menciptakan hujan siapa? Udah tahu? Sudah tahu pastinya ya. Yang menciptakan hujan adalah Tuhan. Yang menurunkan hujan ke bumi, membasahi bumi adalah Tuhan. Dan anak-anak teacher harus tahu bagaimana sampai proses terjadinya hujan. Oke. Di sini teacher menggambar awan. Oke. Gambar awan. Oke. Iya. Oke. Kemudian teacher ada gambar gunung dan laut. Ya. Kemudian teacher ada gambar ya di sini ya hujan. Ya. Oh, belum. Oke. Sebelum teacher menggambar, teacher gambar matahari terlebih dahulu. Ya, oke. Ya, proses terjadinya hujan ya ada 3 prosesnya. Ya, supaya lebih jelas ya. Ya, proses terjadinya hujan ya ada 3. Yang pertama adalah terjadinya penguapan. Ya, penguapan atau disebut dengan evaporasi. Ya, evaporasi. Apa yang menguap? Ya, di sini energi panas yang dimiliki oleh matahari. Ini dia matahari di gambar ini. Matahari yang dimiliki oleh matahari membuat air yang berada di laut, ya, di sungai, di danau, dan sumber air yang ada di permukaan bumi, ya lainnya yaitu mengalami proses evaporasi atau yang biasa dikenal dengan penguapan. Ya, akibat apa tadi? Akibat dari energi panas yang dimiliki oleh matahari. Ya, ya ini dia. Ya, air laut menguap. Ya, menguap. Ini air laut ya, bisa buat ya menguap. Ya, karena energi panas yang dimiliki oleh matahari. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air, ini dia atau ini yang ada di gambar ini, ya, dan naik ke atmosfer bumi juga akan semakin besar. Wow, ya. Ini adalah air laut. Nah, ini adalah matahari, awan, dan gunung. Ya, ya. Tadi mengapa menguap air lautnya? Karena energi teriknya sinar matahari atau energi panas yang dimiliki oleh matahari membuat air laut, danau, sungai, dan sumber air yang lainnya menguap. Dan ini disebut, penguapan ini disebut apa tadi? Evaporasi. Ya, menguap ya. Kemudian yang kedua, ya, proses terjadinya hujan ya. Yang pertama tadi air lautnya menguap. Kedua, ya, pengembunan ya atau
kondensasi. Kondensasi. Ya, ini ya. Uap-uap air yang naik pada ketinggian tertentu akan mengalami proses pengembunan. Akan mengalami proses pengembunan atau tadi dinamakan kondensasi. Ya. Proses ini terjadi di mana uap air tersebut berubah menjadi partikel-partikel es. Partikel-partikel es. Tidak bisa tuliskan di situ ya. Partikel-partikel es berukuran sangat kecil. Ya, ini dia ya menguap. Kemudian apa? Partikel-partikel es tersebut terbentuk akan saling mendekati. Ya, mendekati dan bersatu sehingga membentuk awan. Oke, tadi yang kedua air laut menguap karena terik matahari atau energi panas matahari. Kemudian yang kedua adalah pengembunan menjadi ya partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu sehingga membentuk awan. Pengembunan ya, membentuk awan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga. Ya, namanya presipitasi. Apa artinya? Ya, presipitasi ini merupakan proses mencairnya awan. Ya, mencairnya awan ya. Proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Ya, pada proses inilah hujan terjadi atau hujan turun membasahi bumi. Oke, ya. Inilah dia, ya. Ya, ada 3 tadi. Yang pertama adalah penguapan. Air laut, air sungai, air danau, dan sumber air yang lainnya menguap akibat dari energi panas matahari. Yang kedua, pengembunan ya atau membentuk awan. Ya, seperti ini ya. Pertama partikel-partikel es. Ketika partikel-partikel esnya bersatu membentuk awan. Kemudian yang ketiga, karena suhu udara yang sangat tinggi ya, sehingga terjadilah hujan. Turunlah hujan membasahi bumi. Itulah ya proses terjadinya hujan. Oke. Ya, yang seperti teacher gambarkan di sini. Sudah mengerti anak-anak teacher? Sudah mengerti pastinya. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk membuka buku Alam Semesta. Halaman berapa teacher? Halaman 9. Ya. Halaman 9. Sebelum mengerjakan halaman 9, teacher mengajak anak-anak teacher mengerjakan halaman 8. Di sini anak-anak teacher anak ini atau kita ini adalah si Togar ya. Ya, dia sedang kehujanan. Kalau kita kehujanan, berarti kita butuh benda apa? Ya, untuk melindungi diri kita dari hujan tersebut. Kita butuh apa? Seperti si Togar. Di sini Togarnya butuh apa ya? Di sini ada topi, ada payung, dan ada sepatu. Nanti tarik garis Togar menuju benda yang dibutuhkan saat musim hujan. Tarik garis menuju apa dia? Apakah topi, payung, atau sepatu? Ayo, kalau hujan anak teacher butuh apa ya? Ya, teacher kasih tahu. Ya, kalau hujan yang kita butuhkan adalah pertama mantel, payung. Itu sangat-sangat kita butuhkan. Makanya ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum turun hujan. Oke, anak teacher. Jadi bantu Togar menuju benda apa ya? Oke, teacher tidak mau kasih tahu bendanya. Ayo, anak teacher sendiri yang mengerjakan tugasnya yang harus tahu, karena teacher sudah memberikan contoh. Kalau hujan kita butuh apa tadi? Mantel hujan dan juga payung.
Kemudian kalau sudah selesai halaman 8, ya ini mengerjakan maju ya nak, dengan cara menarik garis. Ya, tarik garis. Wow, sampai menuju benda yang dibutuhkan. Pasti anak teacher sudah mengerti karena sudah sering mengerjakan tugas seperti ini, ya kan? Nah, sekarang halaman 9. Di halaman 9, di sini ya supaya anak teacher bisa mengisi kalimat ini, kalimat dengan kalimat yang kosong atau kata-kata yang kosong, kita harus nyanyikan dulu. Ini lagunya tik 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 bunyi hujan. Ya, ini adalah lagu ciptaan dari Ibu Sur. Ya, tik 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 bunyi hujan. Ayo kita sama-sama nyanyikan. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Oke. Untuk yang halaman 9, teacher akan bantu anak teacher ya mengisi kalimat yang kosong tersebut. Oke? Ya. Sini tik 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 bunyi hujan, hanya sudah ada yang tidak ada huruf U. H U U J A N. Mungkin kurang kelihatan ya, kurang jelas ya. Ya, di sini teacher kasih tahu saja, hanya sudah ada. Yang tidak ada adalah huruf U, J, A, dan N. Tuliskan, ayo lengkapi. Kemudian tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Bagaimana menulis kata dari ranting? R-nya sudah ada, yang tidak ada huruf A. N, ran. T, I, N, G. Bacanya ranting. Oke, cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon, P-nya sudah ada, yang tidak ada huruf O. H, O, N. Bacanya pohon. Pohon dan kebun. K-nya sudah ada, tidak ada huruf E. K, B, U, N. Kebun. Kebun basah semua. Nanti ya teacher menyanyikan ini ya. Ya, berarti tugasnya sudah 2. Sudah 3. Yang pertama adalah halaman 8 dengan cara menarik garis. Dengan cara menarik garis menuju benda yang dibutuhkan. Halaman 9 melengkapi nyanyian tik 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 bunyi hujan. Setelah itu anak teacher bernyanyi dengan divideokan oleh mama atau papanya. Sudah 3 tugasnya bernyanyi. Ayo sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Pohon dan kebun basah semua. Oke, sudah selesai. Sekarang buku alam semesta 8 dan 9 sudah selesai. Teacher mengajak anak teacher membuka buku sains. Ya, buku sains langsung saja halaman 28. Di halaman 28, di sini perintahnya adalah apa yang kamu butuhkan saat musim hujan dan musim panas. Ya, gambar bendanya di dalam kotak yang sesuai. Ya, contohnya waktu musim hujan, anak-anak teacher butuh apa? Boleh pilih salah satu, mantel atau payung. Kalau anak-anak teacher bisa menggambar payung, boleh gambar payung. Kalau bisa gambar mantel, boleh gambar mantel. Kalau bisa gambar dua-duanya, mantel dan payung, boleh gambar dua-duanya. Oke? Ya, kalau bisa pilih salah satu, boleh.
Kemudian ini musim hujan ya nak. Nah, digambar benda yang dibutuhkan saat musim hujan. Kemudian ini musim panas. Ya, gambarkan benda yang dibutuhkan saat musim panas. Apa aja benda yang dibutuhkan saat musim panas? Ya, contohnya kacamata dibutuhkan saat musim panas. Kenapa? Untuk melindungi mata kita dari teriknya sinar matahari. Ya, kemudian supaya mata kita juga, karena dengan teriknya sinar matahari pastinya banyak debu ya, supaya tidak mudah masuk debu mata kita. Ya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan saat musim panas? Yang dibutuhkan saat musim panas adalah topi juga untuk melindungi kepala kita supaya tidak kepanasan. Oke, boleh gambar dua-duanya teacher? Topi dan kacamata boleh? Boleh. Atau pilih salah satu, saya gambar kacamata saja, boleh. Oke, di sini ya teacher mengajak anak-anak teacher, saya tidak bisa menggambar. Oke, teacher gambar ya. Ini teacher hapus dulu. Nah, teacher gambar salah satunya, yaitu teacher menggambar payung. Oke, teacher gambar payung. Teacher gambar payung ya. Pertama kita buat ini tandanya. Oke, ya seperti ini. Banyak sekali. Kemudian buat dia seperti ini. Seperti ini. Oke, kurang rata. Oke, payung teacher. Ya, nanti payung anak teacher lebih bagus dari gambar teacher juga sangat bagus. Ya, kemudian ya, oke. Ya, teacher. Ya. Ini tulisannya. Oke. Oh, seperti ini gambarnya. Oke, nanti untuk payung anak teacher lebih bagus dari gambar teacher, sangat-sangat boleh. Ya, teacher, saya mau gambar payung lebih bagus dari gambar teacher, boleh? Boleh. Oke, ini payung yang teacher gambar ya. Oke. Kemudian teacher gambar apa lagi ya? Ini saat musim hujan. M-U-S-I-M. Musim hujan. Oke. Ya, sebenarnya musim panas juga kita butuh payung ya. Ya, tapi yang sangat dibutuhkan sekali saat musim hujan. Kalau panas kita bisa menggunakan topi dan kacamata. Ya, boleh juga menggunakan payung, tidak masalah ya, karena payung bisa digunakan musim hujan dan musim panas. Kemudian, yang untuk melindungi diri kita dari terik matahari juga tidak apa-apa ya. Ya, ini teacher buat musim hujan. Kemudian teacher gambar kacamata. Ya, kacamata teacher bentuknya lingkaran. Oke. Ya. Oke. Kemudian seperti ini. Oke, ya. Teacher buat garisnya. Ini musim panas. Oke, teacher hanya membuat satu saja contohnya. Dibutuhkan musim hujan, dibutuhkan musim panas.
Tapi kalau anak-anak teacher mau menggambar dua-duanya, bahkan mungkin ada lagi yang lain yang dibutuhkan saat musim hujan atau musim panas, boleh digambar di sini ya. Ya, yang paling penting anak-anak teacher sangat-sangat senang waktu mengerjakan tugas-tugasnya, dan jangan lupa diwarnai gambarnya. Kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, ini buku sains halaman 28 ya nak, gambar di dalam kotak. Gambar di dalam kotak yang sudah ada. Musim hujan, musim panas. Musim hujan, musim panas. Oke, kalau sudah selesai belajar hari ini, kita akan mengakhiri pembelajaran kita kembali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini anak kami sudah selesai belajar. Berkati mereka supaya mengerti, memahami pelajaran yang dipelajari hari ini, yaitu tentang proses terjadinya hujan. Dan terlebih-lebih, walaupun hujan, kami tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Semangat anak-anak teacher. Bye-bye. Tuhan memberkati. Shalom.